Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwani yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang masih dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin ikhwani yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kejadian yang datang dalam kehidupan kita ini, baik buruknya itu tergantung pada prasangka kita. Apapun yang Allah sudah putuskan dalam kehidupan kita, semuanya baik. Hanya ada orang-orang yang menyangka itu buruk, maka buruklah yang terjadi. Bukan kejadiannya yang buruk, tapi jiwanya yang memburuk dan fikirannya yang menjadi buruk. Kita ingat dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku. Di dalam hadis lain Nabi menjelaskan, "In zanna khairan falahu wa in zanna syarran falahu." Kalau dia berprasangka baik, maka kebaikan yang akan dia dapat. Tapi ketika dia berprasangka buruk, maka keburukan yang ia dapat. Maka tatkala ada takdir seseorang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, termaktub fil lauhil mahfuz. Semua akan datang sesuai dengan kadar masing-masing. Tatkala sesuatu itu didatangkan kepada seseorang, ada dua tipe manusia. Ada manusia yang selalu berprasangka baik, apapun keputusan yang Allah beri, buruk menurut orang lain, tapi menurut dia baik, prasangkanya baik, hatinya baik, maka kebaikan yang akan terjadi. Tapi ada orang yang ketika Allah putuskan dalam kehidupannya, mungkin baik menurut orang lain, tapi fikirannya buruk, prasangkanya buruk, maka keburukan-keburukan yang akan datang dalam kehidupannya. Maka semua yang ada di muka bumi ini kembali kepada prasangka baik kita. Maka inilah orang-orang mukmin. Orang mukmin itu sifatnya menakjubkan. Ajaban li amril mukmin, kata Nabi. Sungguh menakjubkan sifatnya orang-orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Segala perkara dalam kehidupannya baik. In asabathu syarra fasyakara wa in asabathu dharra fasabara. Kalau dapat yang baik dia bersyukur, kalau dapat yang buruk dia bersabar. Fakana khairun lah. Dan semua itu baik bagi dirinya. Kenapa? Karena prasangkanya selalu baik kepada Allah. Ada seseorang wanita yang sudah lama tidak mendapatkan jodoh. Menurut orang lain keadaannya buruk, tapi dia selalu berprasangka baik dalam kehidupannya. Tatkala dia mengendarakan mobil, tahu-tahu dia mengalami kecelakaan, maka itu pun dia berprasangka baik. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Tahu-tahu di rumah sakit dia dirawat oleh seorang dokter yang tampan, soleh, yang masih muda. Berkenalan dengan wanita ini, akhirnya wanita ini dilamar oleh seorang dokter ini. Lihat, dari prasangka yang baik, walaupun buruk menurut orang lain, tapi dia selalu mendapatkan kebaikan, maka kebaikan yang Allah datangkan pada dirinya. Ada mungkin orang yang ketika ditimpa sakit, mengeluh dia, banyak tertinggal pekerjaannya, habis uangnya, selalu buruk fikirannya, maka keburukannya akan datang. Sempit, semakin sempit fikiran, semakin sempit hatinya. Maka ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita di muka bumi ini hanya melakukan apa yang sudah Allah putuskan dengan prasangka yang baik. Fa idza faraghta fansab. Kata Allah, ketika kamu kosong, cari kesibukan yang lain lagi. Tugas kita hanya berusaha, berbuat. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita berserah. Apapun hasilnya, itu keputusan Allah, bukan urusan kita.
Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang saat ini yang dia sibuk memikirkan kehidupan orang lain, yang dia sibuk memikirkan hari esok, tapi mereka lupa mempersiapkan amal soleh sebaik mungkin sebagai bekal kita di yaumil akhir. Akhirnya terjadi perpecah belahan, sibuk mengurus harta, bertengkar, berebut warisan, karena prasangkanya buruk, karena sibuk memikirkan kehidupan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada prasangka yang baik-baik saja. Karena segala sesuatu itu akan baik, akan cukup ketika hati kita merasa ridha dengan keputusan Allah. Kata Nabi SAW, ittaqil maharima takun a'badan nas. Kalau engkau ingin menjadi seseorang yang ibadahnya paling baik, jauhkan hal-hal yang haram yang dibenci oleh Allah. Warudha bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridalah engkau terhadap seluruh apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, engkau akan menjadi orang paling kaya. Lihat, orang paling kaya bukan dilihat dari harta, bukan dilihat dari ilmu, bukan dilihat dari jabatan, tapi dilihat daripada orang-orang yang ridha terhadap keputusan Allah, berprasangka baik, merasa cukup. Itulah orang paling kaya sebenarnya. Luar biasa. Islam sangat simple, Islam sangat sederhana mengartikan tentang kebahagiaan. Tidak muluk-muluk makan yang enak, rumah yang besar, kendaraan yang mewah. Betul, Nabi Islam mengajarkan kita menjadi orang kaya dan tidak melarang. Tapi kekayaan yang sebenarnya ada pada hati, pada keridhaan, dan pada prasangka yang baik juga. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pikiran kita selalu positif, jiwa kita selalu tenang, hati prasangka kita selalu baik, maka rumah tangga kita akan bahagia, maka anak-anak kita pun akan menjadi anak yang saleh dan salihah, maka lingkungan kita akan Allah munculkan lingkungan yang baik, mata pencaharian kita akan mata pencaharian yang baik dan barokah, kita pun akan ditutup oleh Allah dengan keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik juga. Hadani wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.